Salam, selamat pagi semuanya anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semuanya sehat? Selamat berjumpa lagi pada pagi hari ini. Dan pada pagi hari ini kita akan melanjut proses belajar kita yang terkait dengan mata pelajaran IPS, khususnya kelas 6. Oleh karena itu, silakan mempersiapkan diri baik-baik anak-anak, mempersiapkan buku, peralatan lainnya, supaya proses belajar kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar dan aman. Dan sekarang kita memasuki pokok pembahasan yang baru yang terkait dengan mata pelajaran IPS. Dan silakan siap buku 6B di subtema 2. Kalau subtema satunya kita sudah membahas tentang proklamasi kemerdekaan. Dan yang kedua adalah di subtema 2. Di situ kita akan mempelajari tentang perjuangan setelah kemerdekaan. Itu di pembelajaran 1. Dan lanjut di pembelajaran 5 tentang perjuangan setelah kemerdekaan, masih kaitannya dengan pembelajaran 1 dan pembelajaran 5. Itu temanya sama, tentang perjuangan setelah kemerdekaan. Dan kita langsung ke pembelajaran 1. Yang perlu kita bahas di sini adalah mencari tahu tentang terjadi setelah kemerdekaan di Indonesia selain pertempuran di Surabaya. Dan yang kedua adalah membuat peta pemikiran berdasarkan informasi yang didapat. Itu kita akan mempelajari tentang peta dan berdasarkan apa yang kita ketahui dan informasi apa yang pernah kita dapatkan. Dan yang ketiga adalah mempresentasikan tentang peta yang telah didapatkan atau berdasarkan informasi yang kita temui. Itu di pembelajaran 1 di halaman 56 sampai 58. Dan dilanjut di pembelajaran 5 itu di halaman 83 sampai 85. Di situ akan menjelaskan tentang agresi militer 1 dan militer 2. Dan yang kedua adalah mencari tahu kehidupan masyarakat setelah perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Tentunya di sini kita akan membahas tentang kembali atau berkeinginan untuk menguasai kembali Indonesia, karena tidak puas dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Itu pokok dan inti pertempuran yang terjadi di Surabaya. Itu adalah hal yang perlu kita perhatikan dalam pertempuran di Surabaya pada tahun 1945 di halaman 56. Di situ mencari tahu tadi, itu temanya setelah kemerdekaan. Tetapi setelah itu ada perjuangan masyarakat Indonesia yang perlu dilakukan oleh kaum muda yang dipimpin oleh Bung Tomo. Di situ kita akan menjelaskan tentang pertempuran 10 November 1945 di Surabaya di halaman 56 sampai 57. Di situ akan menjelaskan tentang bagaimana perjuangan masyarakat Indonesia khususnya di Surabaya untuk mencapai kemerdekaan. Tetapi di situ kita akan membahas tentang pertempuran sekutu dengan Indonesia, karena pada waktu itu Indonesia dijajah oleh Jepang, lalu sekutu datang dan sekutu berkeinginan untuk berkuasa, dan di sana akan terjadi pertikaian antara
sekutu dengan Indonesia, akan menimbulkan ketegangan atau permasalahan atau peperangan yang terjadi di Surabaya. Dan di sana akan dipimpin oleh Bung Tomo dalam peperangan melawan sekutu. Karena pada waktu itu sekutu ingin menguasai kembali yang terkait dengan gedung-gedung penting yang ada di Surabaya, misalnya markas persenjataan dan semua peralatan persenjataan untuk dikumpulkan kembali ke sekutu, dan penguasaan alat digital, penyampaian informasi terkait dengan peristiwa kemerdekaan Indonesia itu sekutu ingin menguasai kembali. Itu intinya di pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Dan lanjut di halaman 56 sampai 58, dalam proses pertempuran ini tentu mempunyai banyak pengorbanan jiwa, khususnya Indonesia. Karena pada waktu itu peperangan antara sekutu dan Indonesia itu menggunakan peralatan sederhana, tidak secanggih seperti sekutu, menggunakan senjata-senjata yang serba lengkap dan mencukupi untuk proses peperangan mereka untuk mencapai kekuasaan kembali Indonesia. Indonesia mengalami pengorbanan yang sangat banyak, dan tentunya di situ juga mereka akan dipimpin oleh Bung Tomo tadi dengan kobar atau semangatnya nasionalisme dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dan dilanjut di pembelajaran 5 tadi tentang agresi militer 1 dan agresi militer 2. Di situ ada 2 poin penting, yaitu tentang perjanjian Linggarjati dan perjanjian Renville. Dan agresi militer 1 ini terjadi di Surabaya dan agresi militer 2 terjadi di Yogyakarta. Dan isi perjanjian Renville di situ di halaman 84. Di sini dan tadi saya jelaskan ketidakkepuasan dalam berkuasa atau menginginkan kembali peralatan-peralatan persenjataan Indonesia dalam melawan Jepang dikumpulkan kembali ke sekutu. Dan yang berikutnya adalah keinginan untuk membuat pemerintahan sementara dan ingin mengirimkan beras ke daerah atau di daerah yang dikuasai oleh Belanda. Dan yang berikutnya adalah menyelenggarakan pemilikan bersama atas impor dan ekspor yang dimiliki Indonesia. Dan sekutu juga keinginan untuk mempunyai hak dan kewajiban mereka juga tentang ekspor dan impor, keinginan untuk merebut kembali dalam menguasai materi-materi atau peralatan-peralatan yang dimiliki oleh Indonesia. Dan yang berikutnya adalah di halaman 85 di situ agresi militer 2, tepatnya di Yogyakarta. Dan agresi militer 2 ini juga akibat dari ketidakkepuasan dalam pertempuran agresi militer 1 di Surabaya, dan akhirnya mereka lanjut melaksanakan aksi militer 2-nya di Yogyakarta, langsung di pusat pemerintahan di tempat kediaman Insinyur Soekarno-Hatta. Mereka melakukan agresi militer 2 untuk merebut kembali atas
apa yang dimiliki oleh negara Indonesia itu sendiri. Dan di sana juga ada Dewan PBB atau keamanan untuk membahas tentang agresi militer 1 yang terkait dengan apa yang terjadi di agresi militer 2. Itu poin-poin pentingnya. Dan pada intinya di agresi militer 2 ini mereka menerapkan politik adu domba. Dalam arti politik adu domba ini adalah politik untuk memecah belahkan persaudaraan, karena itu adalah strategi mereka dalam proses agresi militer 2, supaya akan terjadi peperangan persaudaraan antara Indonesia dengan saudara-saudaranya sendiri, dan di situ nanti kesempatan mereka untuk berkuasa kembali, sehingga mereka ada kesempatan untuk menguasai kembali Indonesia, baik dari segi peralatan yang ada di Indonesia maupun sumber kekayaan yang ada di Indonesia, baik dari segi ekonomis, pembangunan, dan pada waktu lebih condong ke sumber daya alam yang tersedia oleh alam itu sendiri. Di Indonesia itu sangat melimpah, misalnya rempah-rempah, kopi, jahe, dan rempah-rempah yang lainnya terkait dengan kebutuhan ekspor impor di negara-negara Belanda misalnya, karena di sana kekurangan rempah-rempah dalam proses untuk memenuhi kebutuhan mereka di tempat mereka asalnya. Oleh karena itu mereka lebih condong ke memonopoli perdagangan yang terkait dengan penumpasan atau melakukan penjajahan di Indonesia dengan memperoleh atau memberi harga yang sangat murah dan tidak mengizinkan Indonesia berdagang dengan negara-negara lain, dan berdagangnya langsung ke Belanda misalnya dengan harga yang murah. Dan pada waktu itu hanya Belanda yang diizinkan untuk melakukan perdagangan atau melakukan perjualan pada waktu penjajahan pada tahun 1945. Dan pada intinya kalau kita menceritakan tentang proses terjadinya penjajahan di Indonesia sangat lebar sekali, dan nanti anak-anak akan mendapatkan di bangku SMP itu sangat jelas sekali nanti tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di Indonesia pada tahun 1945, bahkan pada tahun 1918 sampai 1945, bahkan pada tahun 1998 sampai 1996. Situ kita akan menceritakan tentang bagaimana keadaan Indonesia pada masa Orde Lama, Orde Baru, Reformasi, bahkan sampai sekarang. Dan untuk pertemuan hari ini cukup sampai di sini, dan silakan bertanya. Kalau tidak mengerti atau kurang memahami, bertanya langsung di Google Classroom maupun di WA pribadi saya, silakan bertanya. Dan untuk hari ini cukup sampai di sini. Selamat siang, Tuhan memberkati.